Oke. Oke, sebelumnya aku mau tes ombak dulu nih. Aku mau absenin teman-teman apakah benar-benar hadir atau cuman titip sendal aja nih di kelas pada malam hari ini. Aku mau tes ombak nih teman-teman gimana persiapannya menuju PKP tahun 2025 ini. Kalau yang udah siap 100%, mungkin nggak 100% kali ya, 95% udah hafal TSKKWK-nya di luar kepala, atau TPA-nya juga, yang aorta waist-nya itu udah di luar kepala, bisa raise hand atau bilang aku kak. Pede aja ya, pede aja. Mau lihat siapa aja nih kira-kira yang udah siap untuk tes UPKP di minggu depan nih. Nggak ada, belum ada yang merasa siap sepertinya 95% aja tuh belum ya. Cuma kalau misalnya ada yang kayak feeling based aja kayak gitu. Feeling based aja jadi jawab soal masih feeling based aja nih. Ada nggak kira-kira? Udah di minggu terakhir nih, udah di hari terakhir lah. Ada nggak? Oke, nggak ada juga. Ini pada oke. Siapa yang feeling based aja nih? Siap dulu aja, baik, siap dulu aja ya kan. Atau ada yang berharap besok itu jangan cepat-cepat karena aku belum belajar sama sekali kayak gitu, ada nggak yang kayak gitu ya? Ada nggak yang kayak gitu? Atau malah pengen cepat-cepat hari Senin, pengen cepat ngerjain soalnya, habis itu datang dan lupakan. Ada yang kayak gitu nggak? Oke. Bagus ya, pengumuman. Itu- Iya. Oke, ikhtiar dulu aja Kak, benar. Ikhtiarnya ini udah mau masuk ke fase terakhir nih, apalagi nih pertemuan kita yang terakhir. Oke, Iya, Android aman. AM, Tidak berubah itu ya. kalau di mute Android AM, oke. Maaf nih Android AM, saya mute dulu ya. Apa sudah di mute? Oke, baik. Oke, udah banyak, eh, kita anggap banyak aja ya, walaupun cuma dua orang yang menjual saya, kita anggap itu apa ya, mewakili teman-teman sekalian yang artinya udah ikhtiar aja Kak, ikhtiarnya udah, tinggal berserah aja. Oke, selamat datang nih teman-teman di kelas terakhir, yaitu terkait sharing session yang dikhususkan. Kalau sharing session yang pertama itu terbuka bagi umum, tapi sharing session yang terakhir ini dikhususkan kepada teman-teman siswa-siswi Aorta dari tiga kelas persiapan UPKP tahun 2025. Seperti yang teman-teman tahu, Aorta udah buka tiga batch nih, dimulai dari sebelum ada pengumuman UPKP akan dilaksanakan sampai bahkan 2 minggu atau sebulan sebelum pelaksanaan UPKP itu sendiri ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, aku mau ngucapin juga selamat pada teman-teman dan juga aku mau bilang teman-teman pada hebat semua karena untuk UPKP tahun ini itu kayaknya challenge-nya lebih banyak daripada UPKP tahun-tahun sebelumnya. Pertama dari sisi peserta yang kabarnya nih membludak, artinya banyak banget kayak gitu ya. Sampai-sampai pelaksanaan UPKP yang biasanya itu 2 hari ini menjadi sehari saking banyaknya peserta dan ada juga keterbatasan dari pengawas atau pelaksana atau panitia penyelenggaranya itu sendiri ya teman-teman. Nggak cuman itu, pelaksanaan UPKP tahun ini juga dilaksanakan secara online di kantor atau tempat masing-masing. Ini teman-teman itu secara mandiri mempersiapkan gadget atau device-nya untuk pelaksanaan UPKP. Jadi teman-teman itu udah mungkin udah selangkah lebih di depan gitu daripada teman-teman yang di tahun-tahun sebelumnya. Jadi selamat buat kita semua, kita bisa kasih virtual applause untuk kita semua ya, virtual applause. Oke, selamat ya teman-teman, tetap semangat. Oke, pada malam, oke ya, semangat teman-teman. Udah sejauh ini tuh udah hebat banget. Oke teman-teman, pada malam hari ini, seperti yang aku sampaikan di awal, kita akan melaksanakan sharing session yang menghadirkan salah satu lulusan UPKP tahun 2024 yang asalnya juga dari Bimbel Aorta nih. Sudah ada bersama kita Kak Muhammad Adinur Putra. Selamat malam Kak Adinur Putra. Apakah sudah bergabung? Selamat malam Kak Nabila. Iya, selamat malam Selamat malam Kak. semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Nabila gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik juga. Ini aku Alhamdulillah baik. manggilnya Kak Adi Nur apa Kak Putra atau Kak Muhammad nih? Ah, Kak Adi aja Kak, Kak Adi. Oh iya Ah, baik Kak Adi.
Oke Kak, Kakak kalau aku lihat tadi dari bahannya sih dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Sekarang di Bet- mana Kak Betul, saya pengempatannya Kak? dari Direktorat Jenderal Pajak sekarang di kantor pelayanan pajak Pratama Cikarang Selatan, Kak. Oke, Oke, iya, sebenarnya tuh banyak ya lulusan-lulusan dari apa dari direktorat lain atau universitas lain gitu. Kenapa ngundangnya sering pajak nih? Mungkin aku bisa cerita juga karena pajak ini kayaknya lebih challenging daripada yang lain ya Kak ya. Selain harus lewat passing grade, kayaknya apa nilainya tuh harus tinggi gitu ya Kak biar biar masuk kuota ya Kak ya. betul, Kak. Iya, Saya makanya kan salah kita satu Direktorat Jenderal, salah satu eselon satu dengan pegawai terbanyak ya, betul sekitar empat betul puluh empat pesertanya ribu, juga. peserta juga Iya, banyak. pesertanya tahun ini juga terbanyaknya tetap dari Direktorat Jenderal Pajak. Tapi nggak apa-apa ya. Untuk persentasenya sih kayaknya sama-sama aja kayak unit eselon satu lain. Tetap semangat teman-teman. Oke Kak, biar aku nggak terlalu banyak ngomong nih Kak, mungkin kita akan mengefisiensikan waktu. Kakak juga udah punya paparan ya. Aku harapkan sharing session Kakak pada malam hari ini bisa buat teman-teman aorta itu yang awalnya nggak siap menjadi siap, bukan malah lebih takut gitu ya Kak ya. Dan juga bisa kasih insight gimana pelaksanaan pada hari H dan gimana tipsnya agar tetap tenang. Oke Kak, waktu dan tempat aku serahkan ke Kak Adi. Terima kasih. Makasih Kak Nabila, saya izin share screen ya. Silakan Kak. Oke, oke ya, sudah terlihat ya Kak ya? Sudah, Kak. Mungkin bisa full Oke, screen. oke ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Airul Putra. Orang-orang manggil saya Adi. Saya dari Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini penempatan di Kantor Pajak Pratama Cikarang Selatan. Saya saya juga salah satu siswa aorta tahun kemarin dan alhamdulillah salah satu peserta yang lolos di UPKP tahun 2024. Oke ya, tanpa memperpanjang waktu, jadi akan saya sampaikan. Ya ini sharing session aja, jadi nggak usah terlalu formal, tapi tetap eh, ada esensinya ya. Jadi tentang saya tadi sudah saya sampaikan. Jadi eh, nama dan riwayat pendidikan saya lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2018. Kemudian saya pernah mencoba untuk tugas belajar D4 tahun 2021 tapi gagal. Kemudian seperti pada umumnya anak STAN akan switch atau akan ke UT ya kita. Saya alumni IMUT ya, Ikatan Mahasiswa UT. Kemudian saya pernah penempatan di KPM pertama Cirebon 2, kemudian pindah ke Cikarang Selatan, dan saat ini sebagai jurusita di KPM pertama Cikarang Selatan. Kemudian, nah, kenapa sih mungkin mungkin teman-teman pasti kebanyakan ya majority anak-anak yang lulus dari STAN pasti eh, akan memilih untuk mengikuti tugas belajar PKN STAN. Tapi yang kita ketahui bahwasanya kuota kuota PKN STAN setiap tahunnya itu mengalami penurunan. Mungkin di tahun 2024 berapa ratus, kemudian tahun 2025 berapa ratus gitu. Jadi kalau saya lihat trennya lumayan semakin tahun semakin menurun. Sedangkan untuk persaingannya semakin tahun juga semakin ketat seperti itu. Nah, UPKP sendiri itu adalah ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan Kementerian Keuangan. Kalau tahun ini ada UPKP 4, 5, dan 6. Jadi salah satu UPKP, mungkin selama saya di Kementerian Keuangan ya, UPKP yang lengkap ya. UPKP 4 dari yang mau ke 2C, UPKP 5 ke 3A, kemudian UPKP, saya lupa di UPKP 6, dia mau ke 3B ya. Jadi ini ini salah satu fasilitas menurut saya dari pimpinan Kementerian Keuangan untuk memberikan kesempatan ke teman-teman yang memang tidak bisa menunjukkan tugas belajar, tapi
bisa ikut untuk penyesuaian angkat di lingkungan Kementerian Keuangan. Karena yang seperti kita ketahui kalau misalkan untuk Kementerian Keuangan sendiri itu kan dia gabung di tengah di golongan 3. Tapi saya juga nggak tahu kenapa apa namanya, apakah ini memang termasuk dalam rencana kerjanya Kementerian Keuangan, kita lihat saja ke depan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau UPKP lumayan menghemat waktu ya teman-teman semua ya. Jadi mungkin kalau misalkan yang contoh saya lah, saya itu lulus 2018. 2018, kemudian saya mulai kerja itu 2019. NIP saya itu 2018-12. Itu saya awal dari 2C. Kemudian kalau misalkan mau ke 2D berarti kan tambah 4 tahun. Berarti 2022 saya 2D. Kemudian ketiga A itu sekitar 2020 2026 ya. Atau 2027 lah saya lupa itu. Nah, eh jadi di sini itu sangat menghemat waktu lah kalau misalkan mau UPKP. Karena saya itu dulu ikut ujian Tubel Stand D4 itu cuma sekali karena saya pikir udahlah saya ikut UT aja karena saya juga merasa kemampuan saya eh, mungkin tidak sebagus dulu tapi pada akhirnya ya saya mengejar UT karena sangat pakai waktu di UT itu saya cuma 3 semester ya. Saya dengar-dengar kalau sekarang di UT itu hampir 4 sampai 5 semester lah. Lumayan lama juga gitu. eh yang tadi ya saya sampaikan, saya lulus 2018, kemudian 2019. Oh ya, saya koreksi 2019 ke 2023 itu 2D, kemudian harusnya saya 3A itu 2027. Tapi karena saya ikut PKP, saya maju 2 tahun, jadi 2025 saya udah sekarang udah 3A. Jadi itu lumayan menghemat waktu untuk saya. Dan sebenarnya gini, kalau teman-teman bisa lihat trennya di Kementerian Keuangan, 3 tahun terakhir itu selalu ada UPKP dan selalu di akhir tahun. Jadi buat teman-teman lah, misalkan teman-teman yang ya yang mungkin obsesi ataupun dalam artian eh, pengen mengejar karir, mau lanjut sekolah, mau misalkan mau lanjut S2, S3 dan sebagainya. Menurut saya UPKP salah satu jalan lah untuk mencapai itu semua. Nah, yang tadi saya sampaikan, kenapa sih UPKP? Pertama, naik pangkat lebih cepat itu otomatis. Karena bisa menghemat waktu 2 sampai 3 tahun ya. Kalau misalkan saya nggak salah hitung. Nah, kemudian kalau untuk GJB sendiri, saya mungkin nanti pas sesi selanjutnya mungkin bisa jadi ada salon lain yang eh, bisa kasih insight lah ke saya juga buat pengetahuan juga saya. Kalau misalnya di DJP itu dia dapat voucher grading 1 tahun lebih cepat. Jadi kalau misalnya di DJP itu setiap 2 tahun itu pasti akan ada kenaikan grading. Yang mana kalau kenaikan grading itu selalu ada tesnya. Dan kalau misalnya untuk lulus UPKP itu dia dapat voucher 1 tahun lebih cepat daripada angkatannya. Dan kalau grading ya pasti akan berpengaruh pada eh, THP ya teman-teman ya. Kalau saya, kemudian yang ketiga tidak bergantung dengan double PKN stand. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena background saya memang dari stand dan saya juga lihat tadi beberapa peserta juga eh, saya familiar lah dalam artian oh ya ini anak stand juga gitu. Jadi memang banyak kok teman-teman saya yang memang eh, pengen banget ikut double stand, tapi ada juga yang kayak nggak mau ikut PKN apa double D4 langsung PK langsung UT aja atau langsung Unsya atau universitas lainnya lah Perbanas lah kemudian universitas yang di Jakarta ya UI dan sebagainya dan trennya itu 4 tahun berturut-turut itu ada UPKP setiap tahunnya 2022 saya lupa 2022 ada 2023 ada 2024 ada 2025 juga ada gitu. Jadi setiap tahun tuh ada OPKP. Jadi mungkin ini bisa dilihat ya. Jadi bisa bisa buat pegangan teman-teman nantinya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin masih di
dari D1 kemudian ke D3 mungkin bisa mulai siap-siap ya. Dalam artian sekarang kan juga istilah izin belajar, tugas belajar di Kementerian Keuangan kan juga sudah berubah ya. Kita mengenalnya eh, tugas belajar dibiayai atau tugas belajar tidak dibiayai. Dan yang D1 juga bisa fast track langsung ke S1 gitu. Nggak kayak dulu kan harus D1, nunggu D3 itu juga harus minimal 2B. Kemudian yang dari 2C atau dari D3 mau kuliah S1 harus nunggu 2 tahun dulu. Kalau sekarang langsung boleh gitu. Jadi itu lumayan menguntungkan lah buat kita gitu. Buat buat apa? Buat menata path career kita ke depannya seperti apa di Kementerian Keuangan. Ya, kemudian, nah pengalaman UPKP ini. Sebentar. Yang tadi saya sampaikan naik pangkat lebih cepat. Kemudian, nah ini yang kedua. Lulus tapi tidak masuk kuota. Jadi ada kisah menarik seperti ini, teman-teman. Teman sekantor saya. eh jadi dan saya itu waktu itu di kantor itu yang ikut ujian sekitar ada 5 orang. 3 orang itu memang tidak lulus. Dan artinya memang nilainya jauh dari eh, kalau kita bilang passing grade ya. Yang satu ini teman dekat saya. Jadi dia itu statusnya lulus tetapi tidak memenuhi kuota. Kalau saya itu lulus dan memenuhi kuota. Jadi lulus saja tidak cukup teman-teman, tapi harus masuk kuota. Nah, kuota ini yang kita tidak punya informasinya. Kalau misalkan tahun kemarin yang 2024 itu yang lulus sekitar 340 sekian gitu. Jadi kuota itu memang nah nah nggak tahu ya sudah ditentukan oleh BPPK atau oleh masing-masing eselon 1. Nah, ini yang memang cukup challenging lah buat kita. Jadi semoga aja teman-teman di sini semua ya lulus semua, amin. Tapi ya tadi yang saya sampaikan ada yang eh, menarik lah kalau terkait dengan ini lulus tapi tidak masuk kuota. Ini ini case-nya di DJP ya. Mungkin nanti teman-teman barangkali bisa sharing terkait dengan mungkin punya pengalaman dari senior ataupun misalkan pernah mengalami sendiri seperti itu. Kemudian TPA dan TSBKK sama pentingnya teman-teman. Jadi bobot nilainya itu sama saja TPA sama TSBKK. Jadi ada eh, jadi teman saya juga itu TPA-nya jauh di atas saya, sekitar 590-an. Tapi TSBKK-nya dia dia itu cuma beda 5 5 benarnya. Saya lupa berapa 67 atau berapa nanti di akhir ada nilai saya. Itu teman saya itu di bawah saya. Jadi ada yang menyepelekan TSBKK kayak udahlah TSBKK ngapain gitu. Tapi ternyata memang poinnya sama saja antara TPA dan TSBKK. Karena itu dua hal yang berbeda. Sorry, dua hal yang sama penting bobotnya. Meskipun ya kita tahu TSBKK kan kebanyakan hafalan ya. Dan itu juga cukup menguras pikiran sama tenaga kita bahwa kita harus menghafalkan banyak materi tentang saya nggak tahu tentang kepegawaian ya. Kalau dulu saya itu tentang kepegawaian, tentang kode etik, kemudian tentang Kementerian Keuangan secara umum, kemudian terkait dengan Pancasila, pengetahuan umum seperti itu. Dan itu juga cukup apa ya, cukup melelahkan lah bahasanya kalau saya itu harus menghafalkan dari halaman 1 sampai dengan terakhir karena memang benar TSPKK itu jawabannya ada di modul. Jadi ya mau nggak mau harus dihafalkan. Itu yang apa ya yang menurut saya itu harus diperbanyak adalah latihan soal teman-teman. Jadi kita tetap belajar menghafal, tapi tetap kita harus sering-sering banyak latihan seperti itu. Kemudian, nah psikotes. Jadi eh, psikotes ini juga sangat penting teman-teman. Ya sebenarnya tiga-tiganya penting juga sih. Tapi memang kalau psikotes tipe soalnya tuh sama kayak TPA. Cuma memang kalau dulu pengalaman saya psikotes itu dia di waktu teman-teman. Jadi setiap soal itu di waktu berapa detik. Kalaupun misalkan kita itu telat jawabnya langsung otomatis akan
lanjut ke soal dan berikutnya dan itu nggak bisa di back, nggak bisa di kita nggak bisa ngelihat soal sebelumnya. Jadi benar-benar harus fokus, jangan ke distract sama apapun itu dan memang harus cepat ngerjainnya. Dan cepat itu juga harus dilatih, bukan ya udah ngapain aja atau udahlah pasti psikotes sama JKTP. Tapi bener teman-teman, semakin banyak berlatih, semakin kita tahu kapasitas kecepatan kita dalam menghitung. Karena kan setiap orang beda-beda ya, cara menghitungnya, kecepatan menghitungnya. Jadi teman-teman semua harus sering berlatih soal, kemudian kalau misalkan di awal kan ada tryout-tryoutnya, diikutin semuanya teman-teman. Itu cukup, itu sangat membantu menurut saya. Kemudian terkait dengan saya lulus 2018 dari PKN STAN, 2021 yang tadi saya sampaikan eh, gagal nih tubul PKN STAN. Cukup mengecewakan tapi ya sudahlah namanya perjalanan hidup kan. Kemudian 2022 2024 kuliah dan lulus. Nah, ada kejadian menarik teman-teman di tahun 2024. Jadi saya itu lulus kuliah 2024 itu di bulan Februari. Saya udah selesai. Kemudian itu saya itu yudisium itu di bulan Juli atau Agustus gitu. Nah, sampai dengan eh waktu itu UPKP itu dibuka sampai dengan saya lupa September atau Oktober ya tahun kemarin tuh. Nah, sampai dengan H-1 minggu itu saya belum dapat ijazah. Saya belum dapat ijazah dari kampus saya dari UT. Itu 1 minggu saya benar-benar harus tektokan sama orang UT ya. Saya di UT Jakarta yang di Rawamangun. Saya mungkin seminggu 2 kali apa ya 3 kali ke sana ke UT. Saya cuma tanya kapan ijazah saya turun gitu. Dan apa ya? eh Tambah satu jadinya ada yang bocor ya. Nah, oke, saya lanjut ya, teman-teman ya. Dan apa ya? Saya bukan main lucu ya. Dan banyak ternyata teman-teman yang jadi di UT Jakarta itu saya ingat hari Rabu itu banyak banget anak anak Kemenkyu yang datang cuma mau nanya ijazah kapan turunnya gitu. Dan alhamdulillah H-1 sebelum ditutup pendaftaran saya tuh sudah dapat ijazah dan saya sudah rekam kalau di DJP itu namanya Sika ya, di aplikasi kepegawaian DJP itu. Ya itu cukup melelahkan juga karena 1 hari lewat itu sudah nggak bisa ikut UPKP gitu. Kalau sekarang kan syaratnya itu malah lebih longgar ya. Jadi teman-teman yang belum dapat ijazah itu udah lulus tapi belum dapat ijazah bisa diusulkan gitu. Kalau dulu nggak bisa teman-teman. Pokoknya harus udah dapat ijazah, direkam di aplikasi kepegawaian, harus di-approve kantor pusat, baru boleh ikut. Saya itu waktu itu udah apa namanya, saya udah titip pesan ke kepegawaian, tolong tunggu saya buat daftar gitu. Tapi ternyata eh, KPP itu kantor saya itu udah kirim ke Kanwil. Nah, cuma dari Kanwil ternyata masih bisa ngusulin. Jadi nama saya disusulin disusulin 2 orang kalau nggak salah tuh untuk dikirim ke kantor pusat. Seperti itu pengalaman. Jadi mungkin kalau misalkan saya dulu nggak eh, apa ya, kalau mungkin telat sehari aja saya mungkin udah nggak ikut UPKP teman-teman. Tapi alhamdulillah saya masih bisa ikut UPKP. Dan di tahun 2024 juga saya alhamdulillah lulus teman-teman. Jadi em, apa ya? Kalau saya bilang itu akan mungkin sulit di awal tapi ada sesuatu di balik kesulitan kita seperti itu. Jadi ya kita percaya aja, do the best intinya. Nah, kemudian jadi em, kenapa aorta ya teman-teman ya? Jadi saya dulu itu sempat browsing lah beberapa apa ya beberapa kita
kita let's say bimbel lah ya. Bimbel yang khusus UPKP saya ada beberapa listnya. Tapi entah kenapa ketika saya lihat bimbel aorta tuh karena saya ngeliat ada banyak ada banyak jenis TO. Kemudian saya juga lihat beberapa dokumenter-komentar. Karena jujur, saya nggak ada yang merekomendasikan aorta dari siapapun sama sekali. Saya bener-bener nemu aja tiba-tiba muncul di feed IG saya. Ada nih. Saya coba kontak dan ternyata ya, alhamdulillah dapat respon yang baik lah dari admin aorta seperti itu. Yang pertama, setelah saya masuk aorta dan belajar bersama aorta, itu saya merasa bahwa materinya komprehensif dan ringkas. Jadi, ringkas ini di bagian TSPKK. Karena TSPKK itu ada, mungkin ada 5 atau 6 ini ya, 6 bab ya. Itu diringkas di TSPKK-nya aorta tuh bener-bener sangat-sangat membantu. It's really helpful for me. Dan apa ya? Dan memang kalau misalnya kita baca satu-satu modul itu jujur saya ngantuk teman-teman kalau misalnya harus membaca satu-satu bab ini bab apa materi tentang kode etik, materi tentang Pancasila, materi tentang eh let's say kepegawaian atau terkait dengan teknologi ya kalau nggak salah tuh saya. Kemudian nomor dua, nah ini jadi saya itu dulu memutuskan untuk ikut bimbel tuh karena saya butuh latihan soal. Dan latihan soalnya aorta itu ini nggak nonsens ya teman-teman ya. Karena saya ikut UPKP dan saya ikut juga les di aorta, beberapa soal-soalnya 80% mirip teman-teman dengan ujian UPKP yang sesungguhnya. Mirip ini bukan berarti soalnya sama ya, enggak, tapi secara konsep, secara eh, apa ya, secara konseptual, kemudian secara apa ya, saya bilang ya tadi secara konseptual tuh sama. Jadi misalkan pertanyaan terkait dengan misalkan TPA, dia tentang aljabar atau apa gitu, sama sebenarnya soalnya, cuma memang angkanya aja berbeda. Atau TSPKK materi tentang kode etik misalkan, eh profesionalisme nilainya apa aja. Kalau di UPKP itu dibalik, nilai ini adalah pengamalan dari nilai apa, seperti itu. Dan kemudian itu ya tadi, semakin banyak latihan soal, semakin kita paham kemampuan kita dalam menghitung, kemampuan kita dalam menghafal. Jadi misalkan latihan soal, oh di TSBK kan nih itu, oh kok ini materi saya belum baca ya gitu. Jadi ketika kita dapat latihan soal yang mana kita belum baca itu, akhirnya kita tertarik untuk membaca. Oh iya baca, akhirnya dihafalkan itu. Kan kadang ada tipe orang yang ketika membaca satu halaman, lanjut ke halaman lainnya, halaman satunya lupa gitu. Atau mungkin baca materi tentang A, kemudian baca materi tentang B, materi A-nya lupa gitu. Jadi kayak ember yang diisi air, semakin penuh airnya, ember itu meluap. Nah, itu. Jangan sampai kita kayak seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau bisa kita punya ember yang besar gitu. Jadi kita ngisinya itu pelan-pelan. Jangan langsung di fullkan lah bahasa seperti itu. Nah, kemudian pengajarnya, pemateri ini sangat-sangat friendly. Dan salah satu hal yang eh, saya sangat berterima kasih lah sama Horta adalah materinya itu bisa eh, di reopen ya teman-teman. Jadi misalkan gini, misalkan malam ini saya harusnya ikut kelas tentang TPA bangun ruang, misalkan. Tapi karena namanya manusia kan ya, kadang bosan dan kebetulan saya juga punya anak, jadi kadang saya harus membagi waktu lah, membagi waktu
ketika malam hari karena saya personally saya itu orang yang kalau sudah di atas jam kerja itu berarti saya punya keluarga gitu. Sebenarnya saya punya keluarga. Kalau misalnya di kantor ya udah punya kantor gitu lah, bahasanya seperti itu. Cuma memang kadang ya saya ikut, cuma kadang saya eh, kok agak agak males ya gitu. Nah, kalau misalnya saya kelewat nih kelasnya malam ini, besok paginya eh ya saya buka materinya, saya ikut materi recordingnya ya, recording yang disediakan sama Orte itu saya baca dan saya ikuti di pagi harinya. Jadi itu bener-bener sangat membantu menurut saya teman-teman ya. Oh iya, saya jadi ingat yang nomor dua nih latihan soal. Jadi saya juga punya teman lah. Ini soal cerita teman saya juga. Dia juga ikut bimbel, bimbel yang lain lah. eh Bimbel saya lupa namanya apa. Dan latihan soalnya itu tidak sebanyak aorta. Jadi itu dan bimbelnya itu apa ya menurut saya? Em, Kalau cerita dari teman saya itu dengan harga yang sebenarnya ya gak beda beda jauh, tapi jauh banget secara bang soal, kemudian dari banyaknya latihan soal, banyaknya tryout, terus ada jawabannya juga gitu, dan sangat komprehensif latihan soal dari aorta. Ini pengalaman saya eh ngobrol sama teman-teman saya yang ikut les tapi bukan di aorta seperti itu. Kemudian nih kita langsung ke kita menginjak ke tips and trick. Nah, materi. Yang pertama pelajari materi seluruhnya dengan cermat, apalagi TSWKK. TSWKK ini yang benar-benar menguras pikiran karena harus dihafalkan. TPA juga sama dihafalkan, tapi setidaknya kan kalau misalkan TPA eh, menghitung, terus kemudian kayak bangun ruang, harus harus menghafalkan kayak rumus trapesium, rumus kubus, rumus balok, rumus tabung, rumus kerucut. Itu itu juga cukup challenging ya. Dimana yang setiap hari kita dihadapkan pada persoalan, misalkan teman-teman di apa di bea cukai ya, teman-teman di bea cukai dihadapkan pada dia harus berkutat terkait dengan cukai, tiba-tiba harus belajar lagi terkait dengan bangun ruang, yang mana itu pelajaran ketika kita SMA, mungkin tuh SD kali ya. Jadi kita coba merecall materi-materi yang dari SD, kita coba recall sekarang, kita tarik dari SD, SMP, SMA ke sekarang untuk ikut PKP, dan itu memang cukup bagi saya cukup challenging ya, cukup menantang lah, dan cukup apa kalau saya bilang ya, cukup kalau saya mau menguras pikiran kalau misalnya PKP ini, karena memang saya juga punya atasan, atasan saya itu juga ikut UPKP, cuma atasan saya itu 3 kali UPKP baru lulus. Jadi memang UPKP itu salah satu ujian paling sulit di Kementerian Keuangan, dan teman-teman saya juga banyak yang 3 kali juga nggak lolos. Senior saya di kantor juga. Kemudian latihan. Perbanyak latihan soal teman-teman. Dan Aorta sudah memfasilitasi itu, dan beruntunglah dan bersyukur ya teman-teman bisa ikut Aorta, karena ini beneran ya, sih bukan bukan apa ya, bukan mau seperti apa, tapi memang faktanya memang dibandingkan bimbel-bimbel lain lah yang kita bicarakan terkait dengan yang bimbel khusus UPKP, Aorta menjadi salah satu bimbel yang bang soalnya, latihan soal dan tryout-tryoutnya itu banyak banget. Sampai kadang kan Aorta itu nyediain ini ya, simulasi TO ya, ataupun misalkan pakai TO, cuma memang itu di luar dari bimbel dan banyak yang ikut. Teman-teman saya yang nggak ikut bimbel juga ikut juga. Dan mungkin pas UPKP sudah di pengumuman ya, sudah diumumkan di tahun ini, juga banyak yang tanya ke saya, ikut bimbel apa, ini gimana gitu. Akhirnya ya saya arahkan ke Horta seperti itu.
Kemudian waktu itu eh time management itu penting menurut saya. Jadi bisa memisahkan antara kerja dan belajar. Saya juga waktu itu di akhir tahun. Itu kan hampir akhir tahun ya. Berarti triwulan ke 3 ke 4. Yang mana waktu itu kalau saya sendiri kan saya juga ada target penerimaan ya. Jadi saya harus memisahkan antara eh membagi antara waktu kerja sama waktu belajar. Jadi saya biasanya itu ambil di pagi hari. Saya waktu itu ambil sampai jam eh saya lupa di jam 8 apa jam setengah 9 lah saya coba untuk belajar. Kemudian selanjutnya ya saya bekerja seperti biasa. Terus nanti kalau misalnya ada waktu lagi santai atau pas lagi nggak banyak kerjaan lotnya itu saya bisa belajar lagi. Jadi dan alhamdulillahnya ya teman-temannya pekerjaan saya itu pekerjaan yang flow kerjaannya, load kerjanya bisa saya manage. Jadi itu cukup membantu saya sih. Jadi buat teman-teman yang memang secara load kerjaan belum atau misalkan memang load kerjanya banyak ya harus pinter-pinter lah, pinter-pinter buat membagi waktu gitu. Kalaupun misalkan yang di malam hari bisa belajar, ya alhamdulillah bersyukurlah seperti itu. Atau yang bisa ya curi-curi waktu lah seperti itu atau yang kerjanya di lapangan, yaitu memang cukup apa ya cukup tantangan lah, cukup jadi tantangan buat kita bagaimana membagi waktu antara bekerja dan belajar untuk PKP. Doa. Nah, seperti pada seperti pada umumnya ya, karena kita manusia beragama, kita punya agama, kita punya Tuhan yang mana eh kalau saya kalau saya kalau saya kan agama Islam, jadi saya punya Allah, jadi tiada hasil tanpa adanya doa dan yang Maha Esa lah yang memberikan kemudahan kepada kita. Kalau misalnya kita berjuang atau berusaha atau berikhtiar tanpa doa itu juga sama aja bohong seperti itu. Jadi usaha dan doa harus beriringan. Jadi biar nantinya kalau kita dapat hasil yang memuaskan itu memang memang hasil jerih payah kita dan memang pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Jadi eh, mungkin yang beragama Islam bisa ditambah lagi ibadahnya, mungkin sholat duha, sholat tahajud, ataupun misalkan yang beragama yang lain bisa diperbanyak doa-doanya, atau ya pembacaan misalkan kitab-kitabnya, atau seperti apa. Intinya mendekatkan diri pada Sang Pencipta, karena kepada siapa lagi kita bergantung kalau bukan kepada Sang Pencipta. Jadi tetap harus seperti itu. Dan minta juga doa restu kepada kalau yang belum menikah ya pada orang tua, yang sudah menikah kepada orang tua, pada pasangan. Karena ini ya, karena ridho dari orang tua dan pasangan itu juga menurut saya itu salah satu hal yang akan meringankan jalan kita. Kalau salah satu pasangan, boy kalau salah satu antara pasangan atau orang tua kita nggak ridho, itu pasti ada aja halangannya, teman-teman. Nah, saya sudah punya pengalaman seperti itu. Jadi memang harus benar-benar kayak meminta doa restu yang baik bahwa saya mau ikut ujian ini, tolong doakan, mohon doanya karena dengan kita meminta doa kepada orang lain itu sama aja menambah orang yang mendoakan kita. Kalau awalnya kita kalau awalnya cuma kita yang berdoa dengan kita minta doa restu ke orang lain, ada misalnya orang tua dua, kemudian misalkan masih lengkap ya alhamdulillah. Kemudian pasangan yang udah nikah tiga. Jadi lebih banyak orang yang mendoakan mungkin lebih akan memudahkan jalan kita ke depannya. Seperti itu. Ini malah kayak kelas agama ya, mohon maaf teman-teman. Dan istirahat. Jadi eh saya, saya sendiri penganut prinsip kalau misalnya besoknya ujian, H-1 saya harus cukup istirahatnya. Jadi ketika misalkan H-1 mau ujian, saya biasanya tidur lebih cepat jam 9. Dan saya biasanya akan mengulang materi itu di subuh. Jadi subuh memang adalah waktu yang tepat untuk merecall. Dalam artian itu kan lagi
ini ya lagi bagus-bagusnya lah seperti itu untuk mengingat segala hal yang terkait dengan materi dan lain sebagainya. Terus saya juga misalkan gini, saya ujian jam 10 misalkan. Dari saya bangun tidur, saya biasanya kasih waktu sekitar 1 jam aja untuk ini, untuk membaca sekilas aja, skimming aja skimming. Jadi bukan yang dihafal tapi nggak mau skimming aja baca gitu, sekiranya apa, santai gitu. Dan nanti setelah udah saya jam 8 jam 9 itu saya nggak akan pernah buka materi sama sekali. Itu saya pernah baca eh, sebuah penelitian ya, sebuah jurnal itu, kadang yang membuat kacau kita adalah Hamin berapa jam sebelum kita ujian. Jadi mungkin ada orang yang tipenya sebelum ujian kayak membaca gitu. Harus diapalnya. Itu sebenarnya itu mengacaukan teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman ketika memang mau ujian, batasin. Oke, saya stop belajar misalnya jam 6. Itu saya sudah stop gitu. Sisanya ya udah teman-teman relax aja, santai, tenang, banyakin berdoa, banyakin apa, eh banyakin relax aja lah. Pokoknya semakin teman-teman relax, semakin teman-teman santai, itu ini apa namanya, itu akan membantu teman-teman. Itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk bisa enjoy, fokus. Kalau misalkan sebelum ujian kita sudah dihadapkan saya harus baca itu pasti akan kacau secara pikiran dan fokusnya pasti akan berkurang ketika ujian sedang berlangsung. eh jadi ada 5 hal ya teman-teman ya: materi, latihan, waktu, doa, dan istirahat. Ini menurut saya kunci ya, kunci untuk keberhasilan teman-teman di UPKP 2025. Nah, kemudian persiapan sebelum ujian ya. Jadi kalau yang saya baca di pengumumannya itu kan teman-teman harus menyediakan laptop dengan SEB ya. SEB itu Safe Exam Browser. Nah, teman-teman kalau bisa nggak habis satu, misalkan kalau misalnya hari Senin berarti harusnya hari ini ya. Harusnya hari ini itu teman-teman bisa cek ke ATSIS-nya atau ya ATSIS kalau bahasa ya, atau IT administrator itu untuk menginstal SEB. Atau biasanya itu ada ini. Biasanya itu mereka ngasih link atau apa untuk mendownload SEB sendiri. Tapi saran saya, kalau kalau saya ya, dulu itu saya minta tolong eh, tim IT saya di kantor buat installin karena saya takut gitu saya salah install atau saya masukin apa, jadi saya minta tolong ke yang punya kapasitas dan background untuk bisa menginstalkan itu, masangin di laptop lah gitu. Saya takut salah aja jadi saya prepare aja, udah minta tolong dong untuk di downloadin SAB gitu dan diinstalkan sekalian seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, MOS ya. Kalau di pengumumannya ini MOS itu opsional, tapi bagi saya MOS itu wajib. Karena kalau teman-teman pakai laptop dan pakai apa ya ini ya, touchpad atau mousepad yang di laptop tuh, saya sarankan jangan teman-teman. Jangan. Harus bawa mouse. Mouse itu wajib. Karena secara fleksibilitas tangan untuk misalnya ngeklik atau apa, itu lebih cepat ya, lebih cepat beberapa detik lah. Apalagi untuk yang soal-soal kayak psikotes gitu. Soal-soal psikotes yang mana setiap soal itu akan berganti dengan cepat. Kalau waktu sudah habis itu benar-benar sangat membutuhkan effort kita. Jadi saya sarankan, saya wajibkan lah teman-teman untuk bawa mouse. Daripada mousepad benar-benar harus pakai mouse gitu. Ini eh apa ya? Ini mungkin sepele, tapi penting menurut saya mouse ini untuk ujian UPKP. Selanjutnya ya, setelah laptop udah selesai nih, udah di downloadin, kemudian mouse-nya wajib gitu. Nah, untuk terus apa nih diri sendiri? Nah, kalau diri sendiri ya, itu yang pertama bawa minum teman-teman, karena capek pasti mikir, pasti butuh asupan oksigen. Nah, air itu kan mengandung oksigen, jadi kalau bisa teman-teman jangan lupa minum karena tubuh juga pasti butuh nutrisi, butuh butuh hidrasi ya. Jadi jangan sampai teman-teman dehidrasi.
Kemudian yang tadi sesuaikan seragam, seragam putih kalau misalkan untuk yang tahun 2025. Kemudian bawa alat tulis, kertas buram itu wajib. Karena ini, oh ya, kalau PKP 2024 itu jadi teman-teman itu lokasinya itu kita bisa milih. Waktu itu saya ujian di BDK Jogja. Kalau tahun ini ujiannya kan di kantor masing-masing ya. Jadi kalau bisa teman-teman sudah bisa membawa, ya ambil aja kertas printer lah atau apa membawa yang memang nggak kepake bawa untuk ini untuk oret-oretan lah, coret-coretan untuk menghitung gitu. Karena itu sangat-sangat butuh. Itu wajib ada. Terus kalau bisa saya saranin pulpen ya teman-teman ya, jangan pensil untuk coret-coretan. Meskipun pensil bisa dihapus, tapi lebih baik dia pakai pulpen karena secara bold itu lebih tebal kalau saya boleh sampaikan. Kemudian setiap tes itu pasti ada waktu istirahatnya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan untuk ke toilet. Ya misalkan kebelet kencing ya silahkan ngecing. Tapi menurut saya itu salah satu sarana untuk rileks sejenak lah, santai sejenak dari penat lah. Kalau misalkan apa ujian dengan waktu yang segitu lama, pasti kita penat ya, capek. Ya keluarlah ruangan seperti itu. Jadi biar kita nggak burn out, biar kita nggak jenuh, ya kita keluar. Apalagi di kantor kan misalnya keluar ngobrol sama temen nggak apa-apa lah. Cerita dikit sebenarnya itu balik lagi ke ruang ujian. Nah, dan lokasi nih. Jadi kan lokasinya di kantor, jadi tanya sama sama teman-teman di kepegawaian lokasinya di mana, tempat duduknya di mana, kemudian apa namanya, mau pakai jaringannya, mau pakai intranet atau pakai LAN atau pakai WiFi itu dipastikan teman-teman ya. Dan kalau misalkan pakai WiFi, pastikan WiFi-nya itu punya koneksi yang stabil. Jangan sampai pas kerjain itu tiba-tiba koneksi nggak stabil. Jadi pengalaman di tahun 2024 teman-teman itu ada error nasional. Jadi waktu itu di pengerjaan tes TPA di bagian saya lupa numerik apa ya atau pas figural itu tiba-tiba nggak bisa diakses eh, websitenya yang di SEB itu. Itu saya pikir cuma saya yang bisa ngakses, tapi ketika saya lihat wah yang lain juga nggak bisa. Udah saya tanya pengawas ternyata memang error secara nasional seperti itu. Jadi semoga aja itu errornya nasional ya teman-teman. Jadi ada waktu tambahan. Tapi kalau misalnya errornya di kita sendiri itu pasti akan panik. Kalau orang panik pasti udah nggak bisa fokus. Kalau udah nggak bisa fokus pasti semua materi akan hilang gitu aja. Itu kayak bener-bener kayak kehapus gitu aja kalau misalnya kita panik seperti itu. Dan menurut saya juga karena lokasi di kantor itu apa ya? Itu kita harus menyesuaikan diri dan kita juga harus punya cara untuk mengcounter ya teman-teman. Kenapa mengcounter? Karena yang tadi saya sampaikan ya, kalau 2024 itu kita bisa memilih tempat tempat ujiannya, jadi itu cukup apa ya salah satu saran untuk refreshing lah ya dari kepenatan di kantor. Tapi karena ini kita di kantor, tempat kita bekerja, tempat kita ya misalnya berantem sama atasan, ribut sama ini atau misalkan jenuh atau apa, ya itu harus teman-teman harus bisa menyiasati itu bagaimana caranya bisa enjoy ngerjain di kantor, nggak jenuh, nggak penat, nggak bosen seperti itu. Karena kalau udah bosen nih ya akan mempengaruhi tingkat fokus teman-teman itu sendiri. Jadi semangat ya teman-teman ya. Teman-teman harus semangat meskipun masih di kantor. Anggap oh ya di kantor lumayan lah. Saya jadi punya banyak waktu untuk belajar seperti itu. Dan harus sering koordinasi dengan teman-teman kepegawaian. Teman-teman IT juga sama gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian saat ujian ya. Jadi, kalau soal TPA itu ada 120 soal dan 120 menit. Jadi, setiap soal itu 1 menit.
Dan menurut saya di tahun 2024 yang sangat sulit TP adalah figural. Menurut saya figural. Karena saya tuh ngerjain figural sampai kepalanya muter gitu. Harus kayak kan pola gitu ya. Misalkan yang hitam di sini, nanti ke sini, nanti ke sini, nanti ke sini gitu. Saya harus muter-muter kepala gitu. Dan bukan cuma saya, ternyata teman-teman yang lain di ruangan saya juga sama muter-muter kepalanya gitu. Tapi eh yang saya cukup pahami pola dari figural ini sebenarnya pasti ada polanya teman-teman. Misalkan jarum misalkan. Jarum itu berputar seperti ini atau misalkan anak panah berputar. Itu ada pola misalkan oh iya dia geser 25 derajat. Dia geser 25 derajat, lagi 25 derajat atau 15 derajat atau 30 derajat. Itu ada polanya. Jadi ya tadi yang tadi saya sampaikan di awal, semakin banyak berlatih, semakin kita paham polanya. Karena setiap tahun UPKP pasti soal-soalnya ya pasti akan seperti itu polanya. Nggak akan berubah. Menurut saya nggak akan berubah. Yang berubah pasti hanya angka-angka, tapi pola, jenis, konseptualnya pasti akan sama teman-teman semua, saya yakin. Dan ini juga ada passing grade-nya ya teman-teman ya. eh ini sebenarnya passing grade ini adalah mungkin, jadi gini, teman-teman ketika di UPKP ini harus punya target teman-teman. Target ini untuk apa? Oh iya, saya harus mencapai TPA misalnya segini gitu. Nah, target itu adalah salah satu bentuk motivasi kita. Jadi semakin kita banyak latihan, kita ikut TO, ternyata TPA kita masih segini. Berarti harus ditingkatkan lagi. Dengan cara apa? Belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, dan berlatih. Itu. Dan ya tadi teman-teman yang untuk TPA, kalau menurut saya itu figural menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk saya. Karena yaitu kita harus paham polanya. Kayaknya kan terkait dengan pola ya. Kalau numerik, verbal saya yakin sih insya Allah lebih mudah lah daripada figural. Karena itu benar-benar apa ya, sangat-sangat menguras pikiran saya waktu itu. Dan saya waktu TPA itu saya inget banget di figural itu saya kehabisan waktu. Dan nggak cuma saya yang merasa TPA-nya itu susah di UPKP. Banyak yang merasa TPA-nya itu susah. Saya itu 2 atau 3 soal tuh saya nggak jawab karena saya kehabisan waktu. Dan itu semua ada di figural, teman-teman. Dan figurnya memang nggak manusiawi kalau saya bilang itu kemarin, tahun 2024 UPKP-nya. Semoga tahun ini lebih manusiawi dikit lah ya, meskipun saya nggak yakin sih. Kemudian psikotes. Sorry nih, teman-teman. Yang psikotes. Ini PG-nya salah ini. PG-nya harusnya tadi di tes WKK. Kalau psikotes ini dia statusnya nanti adalah direkomendasikan. Kalau sudah tidak direkomendasikan ya sudah wassalam. Mau itu TPA-nya tinggi, mau itu tes WKK-nya tinggi, tapi kalau psikotesnya udah tidak direkomendasikan ya sudah. Itu kalau bahasa hukumnya batal demi hukum seperti itu teman-teman. Tesnya mirip sama TPA, materinya juga sama, numerik, verbal, sama figural. Dan tapi soalnya itu lebih mudah daripada TPA. Nah, psikotes ini yang diharapkan ya, yang diharapkan dari eh, mungkin dari kementerian itu adalah bagaimana kita bisa berpikir cepat di waktu yang cepat gitu. Jadi kita harus critical thinking, fast thinkingnya memang benar-benar diuji di sini. Jadi kalau memang hitungan harus hafal, harus tahu rumusnya, harus cepat hitungnya. Karena kalau udah nggak, udah waktunya habis ya sudah gitu. Kalau misalkan ya amit-amit teman-teman udah nggak kebetulan ya udah klik yang menurut teman-teman yakin gitu, baca Bismillah gitu. Kalau yang agama Islam ya, semoga aja itu benar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini TSWKK, jadi tes substantif wawasan Kementerian Keuangan. Jadi jawabannya semua ada di modul. Jadi ya tadi saya sampaikan, teman-teman harus sering banyak berlatih soal. Semakin banyak teman-teman latihan soal, semakin teman-teman tahu, oh ternyata ini saya belum baca. Jadi teman-teman baca itu. Jadi kayak
bukan tambal sulam ya. Jadi kayak merecall teman-teman untuk, oh iya ini saya belum baca, saya harus baca. Oh iya tentang apa ini gitu. Karena ya tadi TSBKK itu benar-benar materi pengetahuan umum ya, pengetahuan umum tentang Kementerian Keuangan. Dan saya juga sudah baca beberapa modulnya tuh nggak ada ini ya, nggak ada perbedaan yang sangat menonjol ya, nggak yang beda 180 derajat, nggak. Tapi ya ada perbedaan tapi nggak signifikan lah gitu. Nah, jadi ini dulu nilai saya. Nilai saya ini dulu ya temen ya, STPA-nya 570, TSBK-nya 80, dan status psikotes direkomendasikan. Nah ini yang masih saya tadi lulus tapi tidak memenuhi kuota yang tadi yang keterangan teman-teman. Memenuhi syarat dan masuk kuota. Nah teman saya itu memenuhi syarat tetapi tidak memenuhi atau tidak masuk kuota. Jadi teman-teman harus ini punya, kalau saya bilang harus punya target masing-masing ya. Biar apa? Biar memotivasi teman-teman untuk bisa, oh iya saya targetnya misalkan TPA 580. Kan ada tuh di hitungan di aorta pasti kan sudah dikasih tahu ya bagaimana cara menghitungnya. Sudah dicoba jadi benchmark. Nanti setelah itu teman-teman targetin dari 120 soal kan tadi nih ya. 120 soal, berarti teman-teman harus benar berapa nih? Yang TWSKK juga sama harus benar berapa gitu. Jadi ini teman-teman juga nggak cuma kayak ayo udahlah kerjain aja yang penting bisa. Tapi teman-teman juga harus punya target benernya berapa. Kemudian yang misalnya gini, teman-teman pas ujian 120 soal ya gitu. Terus teman-teman harus sangat, ya aku yakin nih soalku yakin bener segini gitu. Teman-teman tuh kalau bisa punya pegangan itu. Jadi ketika nanti ya meskipun kita juga nggak tahu ya seperti apa, tapi setidaknya teman-teman sudah punya, oh ya saya bener segini, segini gini gitu. Jadi eh nggak nggak berarti mendahului kehendak ya, tapi kita punya target lah. Sebenarnya kadang target meleset dari apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya eh, sampaikan. Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman semua tetap semangat. Minggu depan ujiannya banyak-banyak ini ya, banyak-banyak makan gitu ya. eh jadi banyak-banyak istirahat, banyak-banyak fokus, banyak eh itu banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, banyak latihan soal. Pokoknya di aorta ini semua latihan soal, semua paket TO, semuanya harus dihabiskan. Tidak boleh ada yang tersisa, teman-teman. Jadi semuanya harus diselesaikan. Jadi manfaatkan fasilitas yang diberikan sama aorta, dan untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian UPKP tahun ini, ya tahun ini di minggu depan, saya doakan semoga sukses, semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena ya tadi yang saya sampaikan, tiada tiada proses yang mengkhianati hasil ya. Saya lupa deh, tiada hasil yang mengkhianati proses gitu. Intinya kalau misalnya prosesnya baik, pasti hasilnya akan baik gitu. Persiapan ada 80. Gini, ininya persiapkan teman-teman, persiapkan diri teman-teman, jangan sampai teman-teman ke distract sama hal apapun, fokus teman-teman. Apapun yang membuat teman-teman ke distract, pikirannya saya sarankan untuk udahlah dihindarkan dulu seperti itu. Mungkin itu aja karena bila dari saya Terima itu kasih teman-teman. Ya, Kak Adi. Oke Kak, ini saya harap jangan beranjak dulu nih Kak, karena kayaknya tadi ada di kolom Q&A dan juga chat pertanyaan dari teman-teman. Tapi sebelum ke pertanyaan, mungkin aku agak melengkapi sedikit ya tentang beberapa informasi terkait pelaksanaan OPKP nantinya gitu ya. Kalau tadi Kak Adi bilang untuk aplikasi SEB ya. Kalau SEB tahun-tahun sebelumnya memang kita kan karena itu sebagai cadangan ya Kak ya. Jadi apa? Kalau saya dulu di tahun 2023
ada komputer dari pelaksananya sendiri, tapi kita tetap disarankan buat install SEB di laptop masing-masing. Jadi kayak cuman alternatif aja kayak gitu. Tapi kalau teman-teman kan nantinya harus pakai SEB ya. Jadi SEB-nya benar-benar harus diinstal di laptop masing-masing. Tapi kayaknya kalau udah di briefing sendiri itu dikasih tahu kalau misalnya konfigurasinya itu dilaksanakan setiap hari gitu. Karena untuk menghindari kecurangan. Jadi SEB-nya itu akan dikonfigurasi, jadi akan diperbarui terus teman-teman. Jadi kalau teman-teman terlalu dini untuk mengaplikasinya, takutnya itu bukan eh, apa konfigurasi yang terbaru gitu ya teman-teman ya. Jadi ini juga udah disampaikan ya sama panitia gitu ya. Jadi jangan lupa. Ya, saya tahu teman-teman sangat bersemangat gitu ya pengen yang nomor satu persiapan, tapi pada akhirnya jadi malah panik di hari H. Jadi tetap ikuti instruksi dari panitia ya teman-teman untuk menginstal di hari H pelaksanaan kayak gitu. Kemudian eh, oh iya, beberapa juga informasi dari pelaksanaan ujian kan sebelum ini udah ada pelaksanaan ujian kedinasan gitu ya teman-teman. Jadi sudah banyak yang terindikasi melakukan kecurangan kayak gitu ya. Jadi saya harapkan juga teman-teman Orta sebisa mungkin untuk tetap jujur gitu karena walaupun pelaksanaannya online tapi pengawasnya itu benar-benar standby di layar untuk memastikan apalagi ada dua kamera yang akan difungsikan jadi kelihatan banget kalau ada yang membantu. Nah, ada pengawas yang akan langsung menegur dan juga ada pengawas yang bakalan nanti maksudnya nggak berani negor tapi langsung dilaporkan kepada panitia penyelenggara kayak gitu ya. Jadi kalau bisa tuh benar-benar ruangannya steril teman-teman dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan kayak gitu ya. Kalau kantor usahakan ruangan yang tidak ada orang lewat-lewat. Jadi jangan sampai pengawas itu berasumsi yang ada kecurangan kayak gitu ya. Terus kertas buram juga ya Kak, seperti yang disampaikan tadi, kertas buram nanti itu akan dicek pada saat absen teman-teman sekalian. Jadi pastikan kertas buramnya itu nggak ada tulisan macam-macam dan tidak ada bentuk-bentuk kecurangan. Karena sayang aja ya teman-teman udah persiapan dengan gimbal, udah mahal-mahal, dengan waktu gitu. Terus hanya karena takut tidak lulus, teman-teman menjadi curang dan uh, kalau ketahuan itu dilaporkannya nggak cuma di BPPK tapi dilaporkan ke unit organisasi masing-masing kayak gitu. Jadi dipastikan teman-teman harus jujur gitu ya. Oke, itu informasi dari saya. Oke, ini kita langsung ke chat nih, Kak. Ada tadi pertanyaan. Kakak belajarnya dari e-learning modul-modulnya Aorta doang, apa dari modul BPPK juga gitu. Terus yang kedua, soalnya ada yang di luar materi nggak, Kak? Kayak gitu. Mungkin itu, Kak, pertanyaannya. Oke, Dua itu. oke. Jadi sorry, yang materi di luar materi apa? Soal di luar materi learning itu nggak ada. Semuanya sesuai dengan materi e-learning, semuanya ada di modul semuanya. Kemudian kalau saya itu jadi kombinasi. Jadi kalau misalkan TPA itu saya full di modulnya aorta. Yang TPA itu kan di aorta itu per ini ya Kak, per bagian ya, misalkan bangun ruang, kemudian apa, eh, matematika dasar saya lupa ininya apa. Kemudian kalau misalkan untuk yang TSWKK, saya itu kombinasi teman-teman. Jadi ada yang misalkan materi yang menurut saya lebih ini ya lebih bukan lebih lengkap ya. Jadi BPK saya baca juga, yang aorta juga saya baca. Jadi sebagai pelengkap gitu. Kalau misalnya gini, di aorta kan kadang ada beberapa materi tes BPK yang tidak detail, tidak nggak rinci kan, hanya hanya secara garis besar. Nah biasanya saya coba cari di modul yang di-share di BPK. Jadi saling melengkapi aja. Dan itu memang harus benar-benar membagi waktu. Misalkan membaca yang punyanya aorta sama yang punyanya ini punyanya BPK. Dan saya juga eh, pesan juga jangan di-share ke siapa-siapa ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman punya punya materi dari aorta itu jangan sampai disebar ke siapapun karena ya ini apa namanya menurut saya itu kurang bijak juga dan itu kan juga ada copyrightnya juga dan ya buat kita aja gitu kan kita juga sudah
sudah ada effort lebih gitu. Jadi jangan sampai inilah, jangan sampai mengkhianati effort kita seperti itu sih Kak. Jadi kalau misalkan untuk materi yang di luar e-learning, saya pastikan itu nggak ada, semuanya sesuai dengan e-learning dan modul. Seperti itu Kak Nabila ya. Iya, betul sekali ya. Jadi memang kalau soal-soalnya dari tahun ke tahun tuh pasti ada di modul kayak gitu ya. Paling ya bahasanya aja yang akan berubah-berubah lah ya tiap tahun gitu. Hmm. Nah, teman-teman, kalau teman biar lebih interaktif nih, kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung, dipersilakan loh ya, raise hand. Nanti aku akan persilakan untuk bertanya-tanya. Jadi, silakan tanya aja, nggak ada pertanyaan yang bodoh. Bisa jadi pertanyaan teman-teman ini mewakili pertanyaan teman-teman lainnya yang malu-malu gitu ya. Nah, oke, aku tunggu nih yang raise hand. Oke, karena belum ada yang raise hand, nah kebiasaan nih, Kak, siswa-siswi Aorta tuh sukanya nanyanya lewat chat gitu ya. Lewat chat gitu, takut ketahuan pinternya gitu ya, Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Reo. Kak, ngerjain soal numeriknya sesuai urutan soal atau soal yang mudah dulu. Apa hasil ujian tiap sesi langsung keluar setelah selesai submit? Nah, satu lagi ada dari Y1. Kak, tahun kakak aturan PMK, KMK, dan lain-lain gitu keluar banyak nggak? Kita Kak, Oke. ada yang Kalau yang monggo. ini ya, numerik ya. Kalau saya Hmm. itu urut-urut dari nomor satu sampai sekian. Cuma kalau misalkan saya ngerasa itu susah, saya tinggal dulu nih. Saya tinggal dulu, saya cari soal yang sekiranya gampang. Jadi itu kan gini. Jadi kan ada jadi ada yang soal itu yang tipenya mudah, sedang dan sulit. Kalau di UPKP itu pasti ada. Yang kadang ini pakai cara dari A, B, C. Misalkan dari A mau ke C, itu kan harus A, B, C. Tapi tahun kemarin itu di TPE itu kebanyakan bukan A, B, C, tapi C, A, B gitu. Jadi secara konsep seperti itu, tapi itu dibalik, dibulut-bulut lah seperti itu kalau soal yang tahun kemarin. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang pernah ikut UPKP tahun kemarin atau punya senior lah yang pernah ikut, coba tanyain deh, TPE UPKP tahun kemarin bener-bener susah. Itu ada yang keluar ruang ujian tuh nangis karena bener-bener susah. Jadi pas keluar ujian cuma garuk-garuk kepala aja. Tadi aku ngerjain apa ya? Ini susah banget gitu. Dan itu saya nggak tahu apa memang dibuat susah seperti itu atau enggak gitu ya. Terus kemudian untuk yang hasil ujian tiap sesi itu nggak keluar ya, Kak. Jadi itu benar-benar hasilnya itu baru diketahui nanti setelah hasil ujian, setelah pengumuman dari BPPK. Jadi nggak diketahui di awal seperti itu. Terus terkait dengan PMK KMK ya. Kalau PMK KMK tahun kemarin itu di DSWKK saya lupa persisnya berapa. Tapi paling keluar hanya 3 atau 4 soal, Kak. Yang terkait dulu itu aturan turunan terkait ini eh, disiplin PNS. Terus dulu juga ada yang PMK terkait dengan tugas belajar dan isi belajar ya. Sama terkait dengan ini aturan terkait dengan cuti juga kalau nggak salah ya. Cuma nggak sampai 10 sih Kak. Cuma sekitar 3 sampai 4 soal PMK KMK. So itu kan juga cukup ini ya, cukup apa ya itu harus dihafalin, memang harus dihafalin Kak. Memang harus dihafalin. Jadi semangat teman-teman semua. Gitu kan Nabila. Kak, ini ada juga yang nanya di kolom Q&A, nanya terkait ke psikotes ya. Psikotes itu gimana Kak tips and trik ngerjain soal psikotes yang berbentuk data analisis tabel? Pembagian waktu tiap jenis soal psikotesnya gimana Kak? Terus ada satu lagi, masih terkait psikotes, baiknya lihat dulu waktu, lanjut jawab soal, baru baca atau bagaimana Kak? Ya, terkait tips and trik juga sih ya Kak. Silakan. Oke, kalau yang data analis tabel tuh saya lupa yang gimana ya Kak ya? Saya lupa deh. Ada tabel sih biasanya kayak US apa inflasi tertinggi Eh, eh, terjadi eh. di negara mana kayak gitu ya Kak. Ada beberapa tabel kayak gitu terus
kita lihat apa negara dengan inflasi apa dengan laju inflasi tertinggi kayak gitu contohnya Kak. Itu ada apa enggak kayak gitu dan kalau ada tuh Hmm. gimana? Itu pilih kan ya? Saya lupa deh kalau nggak salah. Itu kayaknya ada di namanya tuh antara numerical analitik atau verbal analitik gitu ya Kak, yang lebih analitis gitu. Jadi kalau nggak salah sih apa waktunya itu sekitar 1 menit 15 detik lah ya. Kan kalau soal-soal numerik itu sekitar 45 detik. Nah untuk yang Oh, tampil-tampil yang butuh oh analitis iya ini iya iya dia iya. kayak Ya, gitu. Hmm. dulu ya tips Hmm. and trick data analis tabel itu sebenarnya ini ya. Kalau saya dulu itu mengerjakannya awalnya itu secara umum dulu Kak. Jadi secara umum tabelnya terkait dengan apa. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke ini, masuk ke detailnya. Detail misalkan gini, data inflasi ya, data inflasi misalkan, oh iya ini data inflasi tahun berapa. Nah, nanti di yang selanjutnya, jadi awalnya itu umum dulu, baru nanti setelah itu detailnya. Saat inflasi tertinggi tahun ini, inflasi terendah tahun ini. Terus kemudian eh ada yang misalkan pergerakan inflasinya oh dari awal tinggi itu apa, terus ada yang nanti inflasi yang bawah itu apa gitu. Itu yang contoh soal inflasi. Jadi dari umum dulu baru ke khusus gitu. Jadi secara gambaran overview-nya secara general overview, nanti baru ke spesifik overview. Kemudian yang ini ya, psikotes tip TP yang durasinya beragam, apakah sebaiknya lihat dulu waktu, lanjut jawab soal baru, kemudian koreksi soal. Kalau dulu saya itu ini, saya awalnya lihat waktu dulu nih, lihat waktu, wah cuma 25 detik, berarti langsung ngerjain soal. Kalaupun misalkan udah selesai kan aman ya teman-teman. Tapi kalau belum selesai saya lihat soal, lihat waktu lagi, oh masih ini, ya coba lagi. Masih ini, coba lagi itu. Kalau udah bener-bener mentok kayak, yaudah, saya dulu itu yang sorry, yang psikotes TPA itu saya nggak jawab 2 atau 3 soal karena kelewatan waktu sama ini ya nggak cukup waktunya jadi ya udah saya lewat gitu aja padahal menurut saya karena ini nggak ada sistem minus minus ya bener kayak ya nggak ada sistem minus menurut saya sih ya dijawab aja semuanya syukur-syukur itu benar kan tapi kalau saya waktu itu ingat banget 2 atau 3 soal psikotes kosong. Dan yang terkait dengan psikotes kan ada yang ini ya, tes kepribadian ya, TKP ya. Kalau bisa teman-teman jawabnya jangan jangan bagian ragu-ragu. Pokoknya teman-teman jawab jangan pernah milih yang ragu-ragu gitu. Saya dulu nggak milih yang ragu-ragu. Saya pilih antara eh siapa dia apa iya atau apa gitu. Pokoknya jangan ragu-ragu. Itu dihindari lah ragu-ragu. Karena kalau misalkan sudah berpikir ragu-ragu si penilai pasti akan melihat oh kita orangnya pelin-pelan lebih baik kalau emang itu nggak sesuai dengan prinsip kita ya enggak atau misalkan sesuai dengan prinsip kita kita jawab iya seperti itu karena bila dari Q&A ya. Hmm. Oke, mungkin kalau aku bisa nambahin aku di 2023 tuh juga apa ada sekolah psikotes gitu ya benar yang kayak Kak Adi bilang yang terkait tabel kayak gitu biasanya soalnya dengan tabel yang sama kayak gitu ya bisa ada 2 sampai 3 soal kayak gitu jadi karena waktunya terbatas aku kita tuh ngeliat ke kunci apa pertanyaan dulu pertanyaannya apa dan biasanya benar eh, tipenya nih general tuh spesifik gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya soalnya tuh apa ada paket soal tertentu tapi diacak kayak gitu aku nggak ngerti ya bisa kayak gitu juga atau enggak. Tapi general tuh spesifik dan kalau pengalaman di aku ya di tahun 2023 itu angkanya keriting gitu. Jadi udah buat panik sebenarnya. Tapi karena aku berusaha ketika psikotes itu aku harus tenang. Jadi aku kayak ngerasa dia mau nge-challenge mental lu gitu. Lu mau di-challenge nih mentalnya. Jadi ya udah nggak ada jawaban yang spesifik benar dan menurut aku angka keriting itu cuma nakut-nakutin doang kayak gitu. Jadi aku lihat aja yang kira-kira bisa aku jawab itu seperti apa. Misalnya angka depannya tuh selisihnya 2,3333 sama 4,6666. Terus yang satunya 1,999 jadi 3, ini 2, bla 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 bla. Mana nih yang lebih mana yang paling tinggi? Ya udah kita lihat aja depannya gitu. Ya paling kayak gitu ya teman. Jadi konsepnya sih kalau psikotes jangan panik kayak gitu. Jangan panik
dan posisikan ya mentalnya benar-benar bisa ditakut-takutin kalau aku sih gitu. Terus tadi ada lagi pertanyaan sepertinya dari kolom chat. Ada pertanyaan baru. Oh, menurut Kak Adi, pertanyaan paling sulit tentang apa Kak? Dan kalau soal kewawasan kebangsaan yang Kakak ingat apa kira-kira? Soal yang paling sulit tadi udah saya sampaikan ya, yang TPA figural itu sulit Hmm. banget menurut saya. Karena eh kalau yang figural itu lebih sulit soal yang di UPKB sih daripada yang latihan soalnya aorta. Kalau misalkan saya boleh sampaikan, boleh jujur ya. Itu karena yang tadi saya sampaikan, yang figural itu bener-bener mengasah otak kita jadi kayak kita misalkan kita ngerjain gini tapi itu tuh harus muter jadi kadang kita harus ini apa miringin kepala gitu jadi kayak ini muter kemana ini kemana misalkan ini sudutnya di sini itu memang menurut saya yang sangat sulit adalah di figurannya teman-teman yang di tahun kemarin ya kemudian di wawasan kebangsaan itu yang saya ingat ya yang saya ingat terkait dengan soal wawasan kebangsaan itu kalau soal saya itu kebanyakan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan yang kayak profesionalisme, integritas, kemudian itu nanti disambungkan ke ini, ke akhlak ya, yang nilai-nilai ASN. Itu 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 banyak di kita. Terus ada yang kalau misalnya pegawai ini melakukan apa, kode etik, kemudian terkait dengan kepegawaian itu ada semua sih. Terus kemudian yang Pancasila juga ada, misalkan ini saya ingat tuh peri kebangsaan itu yang mencetuskan siapa gitu. Kemudian rapat BPPK yang pertama itu siapa yang memimpin itu sih. Jadi cukup beragam kalau yang pas TSBKK punya saya. Tapi ada teman saya itu yang TSBKK-nya itu banyak banget soal tentang pembentukan Pancasila sama undang-undang. Itu ada. Jadi setiap peserta itu kadang soalnya berbeda juga. Saya nggak bisa masih juga kan peserta lainnya sama nggak sih soalnya kan nggak mungkin ya. Cuma saya coba tanya ke teman-teman yang ikut semuanya beda soalnya. Gitu. Terus saya juga setuju sama Kanabila terkait dengan yang psikotes ya. Psikotes memang menuntut kita itu ya tadi memang soal itu dibuat untuk ngepres kita sampai mana endurance kita ngerjain soal yang segitu dengan di waktu. Karena gini, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan di waktu itu pasti akan pressure-nya pasti beda tekanannya. Itu akan membuat kayak kita selalu pasti ngeliat waktu, pasti ngeliat waktu gitu pasti. Jadi itu memang benar-benar menguji ketahanan kita dalam mengerjakan soal dan time management kita memang harus benar-benar bagus dan itu memang tujuan dari tes psikotes itu sendiri sih menurut saya. Tadi saya setuju sama Kak Nabila sih memang pressure-nya memang dituntut untuk seperti itu gitu. Iya, betul. Kayak apalagi kalau saya sih ngakalinya tetap ya jawab dulu. Pas awal-awal ngeblank nih ya, tiba-tiba udah selesai nih waktunya. Dan akhirnya diakalin dengan ngejawab. Kalau saya sih, saya nggak ngerti itu ngaruh atau enggak di apa di penilaian. Tapi saya tuh berusaha ngejawabnya tuh dengan waktu yang enggak, maksudnya yang sama gitu. Jadi karena dulu tuh gue mikirnya ada tes apa ya namanya? Pauli atau apa ya tes yang mengukur endurance juga gitu Hmm. ya. Jadi eh, kan kalau kita awal-awal wah sangat bisa 10 soal segala macam tapi lama-lama menurun. Nah, malah saya selalu psikotes tuh suka ngejawabnya oh udah 25 detik nih, ya udah bisa aku jawab salah satunya udah 25 detik. Jadi kalau bisa sekonsisten itu. Ya aku nggak tahu itu ngaruh atau nggak di penilaian psikotes, tapi ya itu sih. Terus ini ada pertanyaan lagi, dua pertanyaan soal psikotes bagian kepribadian. Apa benar baiknya dijawab dengan kepribadian ideal, walaupun nggak sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan materi psikotes apa kemarin. Terus kalau di psikotes, ubah jawaban itu ngaruh nggak sih, Kak? Eh Silakan Kak dijawab.
Oke, Jadi yang pertanyaan. ini ya, yang dari Kanuk ya, soal Ya. psikotes dan kepribadian. eh Kalau saran saya sih ideal menurut organisasi ya kak ya. Jadi apa ya bahasanya itu kita memposisikan diri kalau misalnya gini. Contoh aja di kepribadian misalkan atasan, atasan memberikan kita pekerjaan pas saat kita mau pulang misalkan seperti itu ya. Pasti kan secara ideal kita kan lah udah ini pasti nggak ngerjain tapi kadang yang memang kita dituntut untuk jawab kayak "Ya udah berarti kita kerjakan dulu baru kita pulang nah seperti itu sih Kak jadi ideal menurut organisasi kalau misalkan menurut saya kemudian nyambung ke pertanyaan kalau misalkan ganti jawaban gimana Kak gitu jujur saya waktu pas tes beberapa kali nggak dijawaban Kak jadi ada atau enggaknya itu ngaruh atau enggak sebenarnya kita juga enggak ini ya nggak bisa memastikan cuma kalau dari pengalaman saya itu beberapa kali nggak dijawaban mungkin ada 3 atau 4 saya nggak dijawaban seperti itu jadi yang awalnya iya kok tidak gitu ada beberapa cuma ya kalau misalkan saya sarankan ya untuk kalau memang udah itu ya udah gitu gitu sih kak kalau dari saya. Iya. Ya Kak, tambahan juga kayaknya sih belum ada, aku nggak tahu ya, aku ngikutin tes kemarin kayaknya belum ada tools yang benar-benar bisa mengukur apakah orang yang ganti jawaban itu tidak konsisten jawabannya enggak juga ya kadang kan itu strategi juga kayak kita ya kayak strategi jawab di awal gitu baru nanti oh udah dapet jawaban sebenarnya kita ganti gitu hanya untuk memanage supaya paling enggak kita dapat poin lah kalau jawaban kita yang ngasal atau asal tembak itu bener gitu jadi kayaknya nggak ngaruh nih untuk tukar-tukar jawaban gitu kalau bentuk soalnya masih kayak tahun lalu ya psikotesnya Hmm. gitu. Terus ini ada juga nih, Kak ada masukan nggak Kak buat tahun ini yang ujian TP sama psikotesnya di hari yang sama? Gimana nih Kak? Challenge-nya lumayan nih Kak yang tahun ini soalnya di hari Deh. yang sama. Tips masukan semangat karena saya pas ini eh pasti akan lebih banyak menguras tenaga sama pikiran. Ya, paling masukannya itu persiapkan diri buat senyaman, se-enjoy mungkin. Jadi jangan sampai kita panik dan gugup dalam artian eh, pasti akan sangat melelahkan. Makanya kalau boleh saya saran istirahat yang cukup, makan yang cukup, jangan terlalu banyak pikiran-pikiran yang mengganggu, coba dikesampingkan dulu lah, Kak. Jadi, eh oh ya, sama mungkin ya olahraga dikit-dikit lah, misalkan jogging atau apa gitu. Setidaknya kan dengan kita olahraga membuat pikiran kita fresh gitu. Jadi, juga kita juga sakit juga. Jadi, kalau misalkan masukan untuk tes TPA sama psikotes di hari yang sama, justru malah menurut saya untung ya kayak, karena mending capek di satu hari yang sama daripada kalau saya menurut saya karena dulu saya psikotesnya di hari berikutnya tuh kayak saya sebenarnya tuh males ikut tes psikotes hari kedua tuh kayak kenapa sih nggak satu hari yang sama gitu karena secara vibes-nya pasti lebih lebih enak loh digabungin tapi ya ada plus minusnya sih Kak kalau saya lebih prefer ya di tes di hari yang sama karena pasti kita nggak perlu belajar-belajar lagi untuk psikotes karena jadi satu sekalian aja gitu. Kayak tadi masukannya ya istilahnya cukup olahraga ya ringan-ringan dulu aja jogging dikit-dikit lah minum makan yang bergizi gitu Hmm, gitu sih Kak. betul. Hmm. Betul ya, tantangannya itu ya teman-teman. Tapi kalau saya berbeda nih Kak, saya 2 hari yang berbeda waktu itu ya Kak ya. Jadi sama juga nih kayak Kakak 2 hari yang berbeda, tapi saya agak senang karena abis puyeng gitu kan, abis itu tidur dulu, sempat tidur dulu baru hari berikutnya. Cuman mungkin tambahan tips nih buat yang buat tahun ini yang seharian, jangan sampai kegagalan ataupun kayak kekecewaan atau kayak belum
apa ya, ketidaksempurnaan yang teman-teman rasakan di pelaksanaan tes sebelumnya itu kebawa ke tes selanjutnya gitu. Jadi udah kerjakan lupakan kayak gitu. Oh ya, tambahan info juga ya Teh, untuk apa? Untuk hasil tesnya juga kan langsung keluar ya teman-teman ya. Poinnya per subtes itu kalau nggak salah tuh keluar langsung. Nah, ya udah jadi mungkin itu akan menjadi pressure lagi bagi teman-teman yang kayaknya udah tahu kayak gitu nilainya apakah lewat passing grade atau enggak. Tapi ya ya udah jangan sampai kebawa ke tes selanjutnya kayak gitu, tes psikotes atau apa, tes tes KWK-nya kayak gitu, jangan sampai kebawa karena kalau kita nggak move on jadi susah fokus ke tes selanjutnya, jadi malah capek gitu mikirnya. Terus ada lagi pertanyaannya teman-teman, tadi ada gimana tipsnya supaya nggak gugup atau panik ngerjain soal gimana? Ada tips nggak Kak supaya nggak panik nih Kak? Persiapan persiapkan diri yang baik, insya Allah sih nggak gugup sama panik ya. Mungkin ada yang orang tipikalnya gugup atau panik ketika mau menghadapi ujian gitu, tapi menurut saya sih pasti orang itu juga pasti punya cara ya untuk mengcounter dirinya sendiri. Kalau misalkan saya gugup atau panik itu biasanya karena saya kurang persiapan sih Kak. Kalau saya sendiri, makanya kalau misalkan saya merasa bahwa persiapan saya cukup, saya kemungkinan gugup atau paniknya kecil. Jadi buat teman-teman semua kalau bisa persiapkan diri karena ini ya persiapan itu 80% cara untuk sukses seperti itu. Jadi persiapan memang benar-benar salah satu key point lah, poin kunci untuk kesuksesan itu sendiri. Jadi persiapkan diri dengan baik Kak, eh, Kak F ya. Jadi kalau memang kita nggak siap, pasti kita akan panik sama gugup sih. Terus tadi saya lupa deh. eh Soalnya memang, sorry, nilainya memang keluar ya kayak. Kalau saya itu tahun 2024 saya lupa keluar atau enggak ya nilainya tuh. Kalau briefing yang tahun ini untuk itu soal keluar ya, bisa Oh langsung dikoreksi keluar teman-teman ya? kalau keluar Oh, Kak, tapi akan di apa convert lagi ya kalau nggak salah di convert. hmm, Nah, cuman kan itu hanya sekedar apa ya? Apakah lewat passing grade atau enggak gitu, oh, oke atau di oke. akhir ya seperti kita bisa hitung-hitung di akhir Iya. gitu. Tapi takutnya kalau teman-teman udah ngitung di akhir malah kebawa gitu ya emosional, aduh kayaknya aku nggak lewat, udah Mending jangan pesimis dihitung, mending duluan. jangan Ya. dihitung deh teman-teman. Saran saya mending gak usah dihitung. Maksudnya sih kalau misalkan udah keluar, mending udah ya udahlah gitu. Karena udah kalau kita udah ngitung tuh, ya udah kan misalnya gini. Misalkan saya sama Kanabila ya, misalkan saya secara hitungan misalkan TPA mungkin di bawah Kanabila gitu. Tapi saya membawa itu rileks gitu ya. Tapi Kanabila itu membawa itu nggak rileks. Pas psikotesnya mentalnya Kanabila ini kena, sedangkan saya nggak kena gitu. Dan ternyata pas psikotes malah Kanabila yang tidak direkomendasikan, saya yang direkomendasikan, saya yang lulus PKP gitu. Nah, itu jadi dua hal yang menurut saya itu mending kalau saran saya kalau memang keluar nilainya jangan dihitung deh. Kalau saya ya, mending Hmm. itu apa ya antisipasi untuk ke tes psikotes selanjutnya karena ada tes psikotes yang memang mau kamu nilai TPA sama TSWK-nya bagus tapi kalau nggak direkomendasikan ya udah wassalam. Jadi lebih baik fokus ke selanjutnya aja masalah nilai ya mungkin kita berdoa yang terbaik aja. Kalau saya dulu ini kalau dulu misalkan gini, saya dulu itu sama teman saya ingat banget. Gimana TPA-nya? Susah. Ya udahlah, udah kita berdoa aja, jelek-jelekan nilai aja, udah gitu aja. Jadi memang lebih baik kalau saran saya udah nggak usah dilihat aja. Jadi ya kayak udah nanti mungkin bagi kita itu kurang, tapi ada yang lebih jelek dari kita. Mungkin pasti seperti itu ya. Mending nggak usah dihitung lah, karena itu akan mendowngrade atau bikin kita demot lah. Lebih baik ya nggak usah dihitung. Udah, kalau emang kita yakin kita benar segini ya udah nggak apa-apa gitu. Mending nggak usah dilihat. Kalau emang mental kita nggak siap untuk melihat itu lebih baik janganlah. Karena saya tipe orang yang sekali kena mental udah habis gitu. Mending saya nggak usah ngeliat gitu aja sih Kak. Iya benar, benar banget teman-teman. Kalau saya sih memang suka ya ngitung-ngitung gitu, tapi menurut saya buat buat apa gitu tahu sekarang? Tuh teman-teman nggak tahu kuotanya. Pertama satu itu ya.
mau teman-teman lulus passing grade udah seneng nih, tahu-tahu ternyata nggak masuk kuota, ya udah gitu jadinya, naudzubillah ya nggak lolos juga kayak gitu. Jadi menurut saya ya udah usaha maksimal toh, untuk apa ngelihat nilai lagi, kan nggak bisa retake lagi kayak pelaksanaan e-learning, nggak bisa di retake lagi gitu loh. Jadi ya udah daripada itu mengganggu konsentrasi teman-teman, you choose your way lah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lebih enak kalau udah lihat nilai, ya udah it's okay. Tapi ya kalau teman-teman ngerasa akan ngedowngrade mental teman-teman, ya jangan. Terus eh apa ya? Mungkin kenapa sih itu disediakan ya, untuk transparansi nilai aja gitu ya, transparansi nilai dari penyelenggara, karena kan emang pelaksanaannya secara online juga gitu, online dan pilihan ganda, jadi langsung lah ya hasilnya tuh terdeteksi kayak gitu. Terus mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan seputar pelaksanaan UPKP gitu, atau sudah semua kira-kira? Ini jadinya gimana nih teman-teman, malah makin takut atau makin siap nih jadinya nih? Semoganya yang kedua ya, makin siap kayak gitu ya. Jadi udah dapat tips and triknya gitu. Eh, Bukan hal-hal yang maksudnya teknis, tapi ini bisa mensupport teman-teman. Bukan hal yang substantif, tapi ini lebih ke hal teknis. Di sharing session ini teman-teman tuh tahu teknisnya tuh secara ya tips and trick gitu. Dan juga apa ya, kayak aplikasi gitu, kesiapan. Oh iya, saya juga mau nambahin nih tips, kalau misalnya biar gak gugup ala saya nih ya, saya tuh suka paling pertama hadir di venue tes. Entah kenapa saya merasa saya harus mengenali lingkungan saya, tes dulu, istilahnya apa ya, membiasakan diri dengan suasana tes, kemudian membuat diri saya menjadi lebih tenang kayak gitu. Jadi kalau saya datangnya tuh telat, saya tuh, "Hah, ini tempatnya di mana ya? Oh saya duduknya di sini ya. Kira-kira di depan mana? Ini mana gitu." Jadi saya merasa saya tuh jadinya nggak siap gitu. Masih ada hal-hal di luar tes yang saya pikirkan kayak gitu. Walaupun nih teman-teman tesnya itu pada online gitu ya. Tapi membiasakan aja, oh pengawasnya begini gitu. Ada, menurut saya ada faktor-faktor tertentu yang akan mempengaruhi psikis kita juga gitu, kayak oh pengawasnya ini kakak ini, oh ya aku udah absen kayak gitu. Jadi kalau teman-teman datangnya itu terakhir-terakhir, khawatirnya kan, kak aku belum absen, kak aku udah bener belum ya kak ininya. Apalagi terkait aplikasi ya teman-teman, Kak, aku nggak bisa ini. Dan jadi ada waktu teman-teman, kalaupun ada kendala, dan alhamdulillah banget terjadi, itu bisa di troubleshoot sebelum pelaksanaan tes. Walaupun nanti di pelaksanaan tesnya misalnya ada kendala, itu waktu teman-teman itu apa ya, tidak akan berjalan, maksudnya kendala nih terputus gitu. Teman-teman nggak usah panik, karena kan akan eh, waktunya terstop juga gitu ya teman-teman. Waktu teman-teman itu akan terstop dan teman-teman akan diperbaiki dulu, di troubleshoot atau apa. Jadi ya teman-teman nggak usah panik. Tapi untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu, datang lebih awal, benar-benar dipastikan bisa join SEB, kemudian Zoom di dalam aplikasi SEB-nya, dan juga KLC-nya gitu. Jadi itu menurutku hal-hal yang uh, penting banget nih, karena kita berbicara dunia digital kayak gitu. Terus jangan lupa juga apa, menurut aku ini sih kayak jaringan ya teman-teman. Kalau bisa ada jaringan cadangan lah gitu. Betul Jangan cuma gak? mengandalkan, jangan cuma mengandalkan WiFi gitu. Kita nggak tahu kapan downnya ya teman. Betul, apalagi di kantor kan kadang pakai jaringan LAN gitu ya, atau WiFi yang public public WiFi itu kan. Ya kalau bisa sih, saya nggak tahu deh. Di tiap kantor itu kan kepala kantor pasti ada WiFi-nya sendiri kan. Mungkin kalau misalnya pesertanya Hmm, nggak banyak, nyambung aja ke WiFi kepala kantor. Kalau menurut saya, karena kan yang pakai pasti ya, lebih sedikit gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang non teknis, tapi kadang impactnya besar gitu, buat bikin ya, kita pasti tuh downgrade panik atau gitu ya. panik pasti kalau misalkan Hmm. tiba-tiba. Terus oh ya, laptop tuh kalau bisa apa ya, eh dulu pernah saya diingatkan, kalau misalkan teman-teman yang dapat laptop kantornya iCherry kalau nggak salah ya, lebih baik jangan digunakan, mending pakai laptop lain. Bener, iCherry kadang nggak support sama SEB. Soalnya pernah saya ikut beberapa kali tes,
yang pakai ini malah dari orang ini BPPK-nya sendiri, Pusbinnya, Pusbin Jabatan Fungsional itu, kalau bisa jangan pakai, saya lupa antara Acer atau DAC, tapi mending ke keduanya deh. Mending kalau misalkan teman-teman punya laptop pribadi ataupun misalkan laptop yang eh, ya laptop apa gitu, laptop kantor, saya nggak tahu deh gitu. Kalau misalkan bisa kan laptop pribadi kayak cuma paling tinggal diinstal sama SIB-nya ya. Ya mungkin nanti nggak apa-apa kalau Ya, DJP kan harus dijodoh, nanti bisa dianjodoh lah gitu. Paling ya cuma sehari aja. Itu menyiasati kalau misalkan tadi iCherry atau DAC-nya ngehang atau nggak kompatibel tuh, mending saran saya kalau mau dapat itu mending gak usah dipakai lah. Itu sangat-sangat akan mengganggu kita gitu. Kalau oh ya Acer masih teman-teman mending. juga ya. Iya benar, laptop juga udah diingatkan juga sama apa ya pengawal, apa sama panitia jangan pakai iMac ya, karena nggak support ya teman-teman. Jadi iMac canggih sih, tapi nggak support nih untuk SEB-nya. Jadi kalau teman-teman yang punyanya iMac bisa pinjam temennya untuk yang support Windows gitu ya teman-teman. Hal-hal teknis itu yang bisa teman-teman siapkan nih selama weekend ini teman-teman. Mungkin substantifnya udah pada 95% lah, aku yakin banget lah kalau udah ikut kelas aorta itu pasti udah insya Allah udah 95% karena kan udah sambil didengerin sambil diceramahin sambil baca sendiri gitu. Jadi udah sambil jawab soal sampai mungkin tryoutnya udah pada nggak bisa dipakai lagi karena udah habis gitu ya, jawab soal terus, jadi insya Allah substantif teman-teman insya Allah sudah memadai gitu. Kalau dilihat dari kakak Adi juga tadi nilainya apa apa ya, not too high tapi ya maksudnya aman kayak gitu, jadi membuat teman-teman juga harusnya lebih tenang nih. Kalau saya ngelihat nilai kakak tuh tadi, wah ini kalau aku hitung-hitung itu kayaknya harusnya udah bisa mengukur-ngukur sendiri. Kayaknya tuh udah aman deh kalau dengan prepare aku seperti ini gitu. Jadi tadi bukan untuk flexing nilai ya teman-teman ya. Kak Adi memberikan Buat nilainya benchmark gitu aja ya. sih Kak. Saya juga nggak terlalu tinggi, tapi ya tadi yang saya sampaikan, teman saya ada yang nilainya TPK-nya lebih tinggi, tapi TSBK-nya lebih dari saya, itu tadi lulus tapi nggak memenuhi kuota itu sih. Iya, Itu betul. Jadi semua tes tuh harus lulus teman-teman ya, harus lulus dan kalau bisa kalau tinggi ya semuanya tinggi gitu. Ada betul teman Kak. saya juga yang psikotesnya malah nggak lulus ya, berakibat ya dia retake semua tes kayak gitu ya. Jadi jangan ada yang disepelekan lah ya dari tes-tes tersebut. Begitu tetap usahanya udah maksimal, kita pasrah. Kalau kita pasrah insya Allah lebih tenang kayak gitu ya, lebih tenang, tinggal banyakin doa, duha. Kalau kalau orang Islam tuh duhanya banyakin, tahajudnya banyakin, Itu Kak biasanya insya Allah lah ya. Insya Allah, deket-deket ujian pasti gitu Kak. iya. Nggak apa-apa kan, Allah Hah, Allah sangat sangat senang ya kan iya, dimintain tolong sama hambanya. Jadi ya udah betul. minta tolong aja sama Allah, karena itu ngaruh sih teman-teman ketika kita berdoa dan kita tenang, kita pasarin ke Allah, kita tuh beneran tenang kayak gitu. Iya. Jadi nggak cuma teori. Betul. Itu non teknis tapi membuat kita tenang sih Kak. Oh, iya Betul. betul betul sekali. Apalagi kalau Itu misalkan teman-teman. ujiannya jam berapa, duha dulu sebentar lah gitu kan, cuma berapa menit kan, itu bisa bikin kita tenang sih, relax gitu. Betul, betul banget, kayak udah pasrah tuh udah, Iya ketika benar. pasrah ya kita mau gimana itu bukan di tangan kita lagi tapi Betul. udah di tangan Allah kayak Iya, gitu ya betul. teman-teman. Makanya tadi saya sarankan Kak, kalau misalkan tadi nilai keluar keluar nilainya gitu, kalau bisa nggak usah dilihat, dah tawakal aja lah. Biar nanti kalkulator Hmm. Allah yang menghitung lah, baca seperti itu ya. Ya udah intinya, Iya, kalau kalau saya, karena saya tahu kapasitas diri saya seperti apa, mental saya seperti apa, saya lebih baik nggak melihat. Cuma ya baik lagi ke teman-teman ya Kak. Mau dilihat atau enggak ya monggo silakan. Tergantung mental teman-teman. Kalau mental teman-teman yang nggak terlalu kuat, malah bisa menjatuhkan, ya lebih baik jangan dilihat seperti itu sih. iya. Dipertimbangkan apa plus minusnya, kalau banyak minusnya mending nggak usah kayak gitu ya. Plusnya apa paling cuma tahu, terus kalau tahu emang bisa di compare sama 4.000 peserta UPKP ini kan nggak bisa juga ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman mau nanyain berapa nilai lu tadi kan nggak bisa Dilihat juga gitu satu-satu kan. gitu Kak. Nggak mungkin juga. Ini Kita pasar kan aja nggak udah. tahu.
betul, pasrah aja gitu. Udah hari-hari tadi kita enjoy, kita freshkan pikiran. Kenapa sharing session dibuat terakhir ini juga biar teman-teman nggak yang gedebak-gedebuk lagi, kayak gitu ya. Udah akhir ini relax lah pikiran, udah apa. Karena kalau stres juga nanti teman-teman sakit, ini lagi musim sakit, jaga kesehatan juga ya Tuh, minum buat vitamin teman-teman. juga. Minum vitamin itu Minum imbus, madu gitu. betul, itu membantu banget ya teman-teman. Karena kalau udah puyeng pas tes, udah soalnya puyeng, kita puyeng itu mempengaruhi juga. Jadi tetap jaga kesehatan. 2 hari ini fokus istirahat, skimming aja. Menurut Kak Adi tadi ya, skimming aja. Kalau belajar tuh ya, oh ini udah tahu nih gue jawabannya. Udah kayak gitu aja, sok-sok pede aja. Insya Allah udah bisa lah ya, teman-teman sekalian. Oke teman-teman, ada lagi yang masih mengganjel di unek-unek teman-teman semua. Karena udah lumayan banyak tadi ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaannya personal ya ini, udah nggak nanya lagi Kak, apa gimana contoh soal ataupun kayak eh, apa ya terkait soal-soal karena udah prepare semua nih Kak. Jadi emang lebih ke Kak aku nih gugup, Kak aku panikan emang nalurinya manusia seperti itu ya teman-teman ya, apalagi ketika ujian. Tapi ya, ini sih jadinya harusnya ada nilai plus juga nih ketika teman-teman apa tesnya itu di kantor masing-masing karena nggak ngelihat kanan kiri itu nggak ngelihat ih orang udah siap, ih kok gue belum kayak gitu. Jadi tingkat kepanikan yang disebabkan orang lain itu udah terdismiss gitu ya. Kecuali nanti ada berisik nih di apa di pelaksanaan tes biasanya suka gitu tuh kan karena audio harus nyala ya teman-teman. Jadi takutnya nih ada orang yang berisik bisa mengganggu ketertiban juga gitu. Itu bisa dikomunikasikan aja ke pengawasnya nanti. Ah ini berisik, tolong jangan berisik dong atau apa kayak gitu. Karena audio tetap harus nyala teman-teman untuk apa, mengidentifikasi kecurangan. Itu teman-teman kayaknya ini sebenarnya kita sampai 9.30 tapi karena pertanyaannya sepertinya sudah merangkum semua pertanyaan dari teman-teman sekalian dan takutnya nanti kalau makin ditanya makin apa ya makin takut gitu ya udah siap nih malah kemana-mana akhirnya makanya kayaknya udah cukup nih Kak untuk malam ini tinggal 10 menit lagi kayak gitu. Nah, aku mewakili tim Aorta, aku sangat berterima kasih atas apa ya, atas kesediaan Kak Adi untuk memberikan tips and trik dan juga menjawab teman-teman pertanyaan dari teman-teman. Semoga menjadi amal jariah juga buat Kak Adi dan juga menjadi penyemangat Amin. nih buat teman-teman yang akan melaksanakan UPKP minggu depan. Wah, udah minggu depan ya. Journey will end this apa next weekend next week ya. Oke teman-teman. Ada pesan terakhirnya nih Kak, pesan terakhir penyemangat terakhir buat siswa-siswi Aorta nih Kak sebagai penutup. Oke, buat teman-teman semua, semangat untuk mengikuti UPKP minggu depan. Percayalah, apabila persiapan kita baik, maka hasil yang kita dapatkan akan baik. Ada 3 hal: hafalkan, kerjakan, lupakan. Jadi, apapun itu, kalau memang sudah rezekinya, pasti akan kita dapatkan. Segala sesuatu pasti ada ini ya, segala sesuatu pasti akan ada hikmahnya. Jadi, teman-teman persiapkan segala hal, baik teknis maupun non teknis. Kenali diri teman-teman sendiri, jangan terlalu dipaksakan, karena apabila dipaksakan nantinya takutnya malah membuat rugi teman-teman. Hmm. Amin. Dan intinya gini, teman-teman semua jangan panik, jangan gugup, segala sesuatunya harus diantisipasi,